Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika, masih di seri UTBK. Adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar atau matematika soshum untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, untuk yang pertama tentang persamaan kuadrat, kalian ingat lagi tentang fungsi dari diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya, gimana kalau D nya lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Oke, kemudian sifat-sifat akar persamaan kuadrat, kalau X1 ditambah X2 adalah min B per A, ya, X1 kali X2 adalah C per A, kalau X1 dikurangi X2 adalah akar D per A, ya. Yang berikutnya adalah tentang beberapa keadaan khusus jenis akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana kalau kedua akarnya berlawanan, ya? Bagaimana kalau kedua akarnya berkebalikan, dan seterusnya. Ini kalian baca lagi, kalian ingat-ingat kembali. Saya yakin tidak akan kesulitan untuk kalian mengingat kembali. Yang kedua, fungsi kuadrat. Biasanya di soal seringkali bicara tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau A-nya positif berarti membuka ke atas seperti orang senyum, gitu ya. Kalau A-nya negatif berarti seperti orang sedih, ya. Ini A positif, A negatif. Kemudian kalau C positif, C-nya positif berarti dia memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif berarti dia memotong sumbu Y negatif. Oke. Kemudian kalian ingat juga kisah KB. Maksudnya apa? Ini untuk nilai B, ya. Nilai B. Kisah maksudnya apa? Kisah itu adalah kiri sama, KB kanan beda. Maksudnya apa? Kalau puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka tanda nilai B sama dengan tanda A, gitu ya. Kalau puncaknya di sebelah kanan sumbu Y, ya, maka tanda B beda dengan tanda A, atau sebaliknya, berlawanan dengan tanda A, ya. Jadi kisah KB. Kemudian tentang diskriminan, kalau D lebih dari 0 berarti memotong di 2 titik, kalau D sama dengan 0 menyinggung sumbu X, jika D kurang dari 0 tidak menyinggung, gitu ya. Kemudian untuk membentuk fungsi kuadrat, kalau diketahui satu titik dan titik puncak, misalkan menggunakan yang ini, ya. Kalau diketahui 2 titik potong sumbu X berarti pakai yang ini. Kalau diketahui melalui 3 titik sembarang berarti masukkan ke bentuk umum dari fungsi kuadrat, sehingga nanti membentuk SPLTV, ya adik-adik. Tinggal kalian eliminasi ataupun disubstitusi, itu ya. Agar lebih efektif, lebih baik kita langsung menuju pembahasan soal. Seperti apa soal-soal yang sudah kami siapkan? Yuk simak pembahasan berikut ini. Soal nomor 1, jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat, seperempat X kuadrat plus BX plus A sama dengan 0, maka nilai A ditambah B adalah, oke, di sini dikatakan 2 adalah satu-satunya akar, ya, artinya dia akarnya kembar, iya kan? Gimana cara mengerjakannya supaya cepat? Karena satu-satunya akar adalah 2, berarti nanti ketika persamaan kuadratnya itu difaktorkan, kan bentuknya seperti ini ya, Dede ya. Bentuknya seperti ini kan ya. Jika nanti difaktorkan berbentuk seperti ini, ya. Nah, sekarang supaya lebih mudah, seperempat X kuadrat plus BX plus A sama dengan 0 saya kalikan dengan 4. Ini ya. Ini saya kalikan dengan 4. Ya. Kalau saya kalikan dengan 4 jadinya X kuadrat plus 4 BX plus 4A, ya, sama dengan ini. Kita samakan dengan X min 2 dan X min 2 lagi, ya kan? Pada akhirnya nanti ketika ini kita faktorkan kan harus menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalikan, jadinya apa? X kuadrat min 2X, ini juga min 2X, berarti min 4X, ya. Min 2 kali min 2 plus 4. Nah, sekarang kita samakan. Nah, ini X kuadrat, sama kan ya? Berarti kan 4B sama dengan min 4, 4A sama dengan
4, iya kan? Berarti 4B ditambah 4A sama dengan min 4 ditambah 4. Betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang berarti 4B ditambah 4A sama dengan berapa? 0 ya. Sehingga kalau ini kita bagikan dengan 4, maka B ditambah A sama dengan 0 dibagi 4, ya 0. Sehingga A ditambah B adalah 0. Clear ya? Nomor 2, jika akar dari A plus 3 sama dengan akar A plus 1, maka akar dari A plus 1 sama dengan Q. Ini kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. Jadinya apa? A ditambah 3 sama dengan apa? Akar A kuadrat adalah A ditambah 2 kali akar A kali 1. Berarti apa? 2 akar A, 1 kuadrat, 1. Gitu ya. Ini sama kan? Jadi tinggal kita samakan saja. 3 adalah 2 akar A plus 1. Berarti 2 akar A apa? Sama dengan 2. Sehingga akar A sama dengan 1. Artinya apa? A sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya. Sehingga apa? Akar dari A plus 1 sama saja akar dari 1 ditambah 1. Berarti sama aja akar 2. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nomor 3, persamaan kuadrat X kuadrat min dalam kurung A kuadrat plus 7 X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Jika P akar Q ditambah Q akar P sama dengan 8, maka hasil kali dari nilai-nilai A adalah Q. Saya ajak kalian untuk menguadratkan ini. P akar Q ditambah Q akar P, ya. Ini kita kuadratkan, berarti sama saja dengan 8 kuadrat. Oke. Nah, sekarang P akar Q dikuadratkan, jadinya apa? P kuadrat dikali Q, ya. Terus 2 kali P akar Q gini dikali dengan Q akar P, betul ya. Kemudian ditambah dengan Q akar P dikuadratkan, jadinya apa? Q kuadrat kali P sama dengan 8 kuadrat 64. Oke. Nah, sekarang ini dengan ini kita sandingkan. P kuadrat dikali Q ditambah Q kuadrat dikali P ditambah ini berarti 2P kali Q, ya kan? Terus sama-sama di dalam akar PQ, betul ya? Sama dengan 64. Nah, ini sama-sama ada PQ-nya, cuman yang di sini P-nya kuadrat, yang sini Q-nya yang kuadrat. Berarti bisa kita buat PQ dalam kurung P plus Q, betul ya? PQ kali P, P kuadrat Q, PQ kali Q, Q kuadrat P, sama. Maka menjadi seperti ini. Nah, sekarang karena akar-akarnya di sini adalah P dan Q, berarti P tambah Q itu kan min B per A, ya kan? Min B per A. B-nya berapa? Min dalam kurung A kuadrat tambah 7, berarti min B, berarti min plus ya. A kuadrat plus 7, ya kan? P kali Q adalah C per A. C-nya adalah 4, A-nya 1, berarti 4. Kita masukkan sini. P kali Q berarti 4 dikali ini A kuadrat plus 7, ya kan? Ditambah 2 dikali 4 akar 4 sama dengan 64, ya, menjadi 4A kuadrat ditambah 28 ditambah berapa nih? 8 dikali akar 4 2, 8 kali 2 16 sama dengan 64. Maka 4A kuadrat ini berapa? 30, 44 ya. 44 pindah ke sini jadi min 44, maka jadinya berapa? 20. Sehingga A kuadrat adalah 5, iya kan? Maka A sama dengan plus minus akar 5. Nah, ini kan berarti jadi akarnya A. Jadi akar 5 misalkan gitu ya. Berarti A2-nya adalah min akar 5. Nah, berarti yang ditanyakan A1 kali A2, berarti apa? Akar 5
dikalikan dengan min akar 5. Jadinya berapa? Min 5. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, berikutnya nomor 4. Jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mencapai minimum di x sama dengan 0 dan grafik fungsi melalui 0,2 dan 1,8, maka nilai A tambah B tambah 2C adalah G. Kalau mencapai minimum di X sama dengan 0, berarti kan kalau X-nya diganti 0, Fx-nya jadi berapa? F0 sama dengan 0 tambah 0 tambah C, gitu ya. Berarti kan dia minimumnya di 0,C, ya. Kemudian melalui 0,2. Melalui 0,2 berarti kalau kita masukkan sini X nya diganti 0, berarti apa? 0 ditambah B kali 0 juga 0 ditambah C sama dengan berapa? Sama dengan 2. Artinya apa? C nya 2, kan gitu. Kemudian kalau kita masukkan 1,8 kita masukkan, artinya kalau X nya kita ganti 1 hasilnya harus 8, kan gitu ya. A kali 1 kuadrat 1 ditambah B kali 1 ya, tetap ya, tambah C sama dengan 8. Ini panah ini ya. Oke, berarti apa? A ditambah B ditambah C, C nya berapa? 2 sama dengan 8, berarti A ditambah B sama dengan 6, kan gitu. Maka A ditambah B tambah 2C berarti apa? 6 ditambah 2 kali C, C nya 2 berarti berapa? 10. Oke, jawabannya C. Itu ya. Next, nomor 5. Jika F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik min 1,0, 2,0, dan 0,2, maka nilai F7 adalah E. Dua titik ini itu berarti titik potong sumbu E, ya kan? Anggap saja 0,2 itu titik lain yang dilalui fungsi kuadrat, ya. Jadi kalau kita mau menyusun persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu X, gunakan ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2, ya. Ini adalah X1 min 1, X2 nya 2. Maka jadinya Y sama dengan A kali X min 1, berarti plus 1 kali X min 2. Oke. Nah, untuk mencari nilai A, masukkan nilai 0,2. Artinya apa? X nya 0, Y nya 2. Jadi kita ganti Y nya 2, X nya kita ganti dengan 0. Nah, ini ya. Nah, sekarang kan A dikali ini adalah 1, ini min 2. Min 2 kali 1, min 2. A ini 2, maka A nya min 1, sehingga persamaannya apa? Masukkan ke sini, kita dapatkan Y sama dengan min 1 dalam kurung X plus 1 kali X min 2. Yang ditanyakan apa? F7, artinya apa? X nya diganti 7, berarti min 1, ini diganti 7 berapa? 7 tambah 1, 8, ganti 7 berapa? 5, ya. Maka jadinya apa? Min 40. Jawabannya adalah E. Oke, gampang ya. Berikutnya, nomor 6. Diketahui grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka E. Ada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu ya. Memiliki puncaknya 8,4. Karena dia puncak, berarti kira-kira grafiknya apakah senyum atau sedih, adik-adik? Ini misalkan 8 sini ya, ini 4, kita pakai kira-kiraan aja. Dan dia memotong sumbu x negatif, artinya kan mesti dia begini. Nah, kira-kira ginilah ya, puncaknya di sini. Oke. Maka karena dia grafiknya sedih, maka pasti A-nya negatif, ya. Kemudian dia memotong sumbu Y di sumbu Y positif, berarti C-nya positif, gitu ya.
Nah, kemudian tanda B-nya gimana, Kak? Tanda B-nya itu kalian ingat ini. Kisah KB. Maksudnya apa? Kalau puncaknya di sebelah kiri, maka tanda B-nya akan sama dengan A. Itu ya. Ini B sama dengan A. Ya. Tapi kalau puncaknya di sebelah kanan, maka B tidak sama dengan A, artinya berlawanan, gitu ya. Jadi kalau puncaknya di sebelah kiri, kalau A-nya negatif, maka B-nya negatif. Kalau A-nya positif, maka B-nya positif, gitu ya. Terus kalau puncaknya di sebelah kanan, nah ini kan puncaknya di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan sumbu X maksudnya. Karena di sebelah kanan sumbu X berarti tanda antara A dengan B berbeda. Jadi kalau A-nya itu negatif, maka pasti B-nya positif, gitu ya. Kalau A-nya positif, B-nya negatif. Oke, clear ya? Jadi yang benar adalah A negatif, B positif, C positif. Maka yang benar adalah E. Oke, baik adik-adik, saya cukupkan sampai di sini untuk bab yang ketiga. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan.